Jam 6 terus? Habis itu kita melaksanakan malam. Makan malam sampai setengah 7 ya? Sampai jam setengah 7. Oke, terus? Terus kita beribadah dulu, beribadah isya untuk yang muslim. Sholat maghrib itu di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih tetap semangat ya, walaupun sekarang belajarnya daring. Tapi itu tidak jadikan alasan bagi kalian untuk tidak belajar daring. Baik, selamat datang di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar bersama saya, Kak Damar. Oke, konten kita kali ini tuh lebih berwarna lah, maksud saya lebih kita coba untuk lebih greget gitu rasanya ya, lebih mudah dan pastinya lebih up to date. Oke, pada video kali ini tuh kita akan ngeleseh bareng abang-abang dari SMA Taruna Nusantara yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng ya. Terus katanya sih, tapi saya nggak tahu ya, kira-kira kalau kata mereka itu bisa bener bisa enggak ya. Tapi kalau sudah saya percaya aja lah kata mereka sih, mereka kangen sama Magelang, mereka kangen dengan sekolah offline, mereka kangen masuk asrama lagi. Tapi kalau katanya, ya udah kita percayakan aja lah kalau kata mereka ya. Oke, baik. Sebelum itu mari kita berdoa bersama agar COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kita di bulan Juli bisa sama-sama sekolah lagi offline, kemudian kita juga tidak takut lagi tertular. Ya, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Amin. Oke, sesuai janji NB dan janji Kak Damar, hari ini Kak Damar mau undang lagi, ya lagi nggak apa-apa lah ya. Tapi yang penting kan ini loh, apa namanya, keren lah gitu ya nggak? Kita undang lagi Abang Restu Saka Kertanegara dari kelas 11 IPA 6. Nah, yang bedanya sekarang Abang Restu itu sudah menjadi Ketua Komisi 2 MPK SMA Taruna Nusantara. Woi, tepuk tangan dulu. Nggak gampang loh jadi Ketua 2 MPK SMA Taruna Nusantara itu, susah katanya. Oke, dan satu lagi, namanya Abang Abdurrahman Faiz dari kelas 11 IPS 2. Nah, kali ini abang-abang sekalian ini akan menjawab 10 aja pertanyaan dari kalian yang sudah mengirimkan DM di Instagram atau yang ada di kolom komentar ya. Mungkin nanti editornya bisa ada kolom komentar di sini ya, jadi kelihatan kolom komentar. Oke, sekarang sebelum kita pertanyaan, saya tuh penasaran ya. Bang Restu kan di IPA, Bang Faiz itu di IPS. Gimana caranya mereka ketemu? Ya nggak? Oke? Nah, sekarang saya persilakan dari Abang Restu untuk memperkenalkan diri, dari Abang Faiz untuk memperkenalkan diri. Kita sambut, kita sambut. Oke, kita sambut Abang Restu. Oke, silakan Abang Restu. Oke, mungkin sobat-sobat NB udah kenal sama aku. Oke, kali ini aku bakal kenalin diri aku lagi. Nama aku Restu Saka Kertanegara. Aku dari kelas 11 IPA 6 SMA Taruna Nusantara, dan saat ini aku sedang menjabat sebagai Ketua Komisi 2 MPK SMA Taruna Nusantara. Nah, saat ini aku sedang ditemani oleh Abang Faiz. Boleh diperkenalkan? Ya, silakan Abang Faiz. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Abdurrahman Faiz dari kelas 11
IPS 2 SMA Taruna Nusantara. Kemudian aku juga di SMA Taruna Nusantara mengikuti peleton, yaitu Bantara, Hambalan Taruna Nusantara. Jadi awal masa ketemu sama Restu, yaitu kami berdua ini pada saat masuk SMA Taruna Nusantara, kami berdua satu geraha atau satu barak. Satu geraha. Jadi awalnya begitu, terus? Nah, terus jadi selama di geraha itu selama 3 bulan sama semua teman-teman yang lainnya juga. Terus perkenalan kami. Oke. Ya kalau nggak kenal kan? Iya benar. Nggak korsa. Maka tak korsa. Cinta. Kalau di TN nggak korsa. Oke. Kalau di TN nggak korsa, katanya apa korsa itu? Korsa itu jiwa satu rasa. Jadinya kalau kita mempunyai keluh kesah itu dirasakan bersama-sama. Oke, satu korsa. Hebat. Oke. Abang Restu gue lama ya perkenalannya gitu ya. Yes, Oke, baik. Sekarang kayaknya kita masuk deh ke 10 pertanyaan yang sudah dikirim dari kalian. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalian sudah kepo dengan YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kita lihat ini apa ya pertanyaan pertamanya ini dari mana ini? Oke, dari akun Ibu Mila Almer 8 katanya. Nih 8 ya. Mila Almer 8. Oke. Katanya gini, Kak, itu gimana? Putra saya sekarang kelas apa nih? Mungkin begini maksudnya. Putra saya sekarang kelas 2, mau naik kelas 3. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan putra kami atau putra saya agar nantinya bisa diterima? Oke, sekarang saya ke Abang Restu dulu. Gimana, Bang? Oke, aku coba jawab pertanyaannya. Jadi untuk apa-apa saja yang bakalan dipersiapkan untuk menempuh seleksi SMA Taruna Nusantara. Yang pertama yaitu untuk pertama kali kita harus mempersiapkan administrasinya dulu. Baik itu nilai dari surat kartu keluarga, surat akte kelahiran dan lain-lain sebagainya, dari berkas-berkasnya. Selanjutnya kita harus mempersiapkan akademiknya juga. Jadi kita kan di SMA ini untuk bersekolah. Iya, akademiknya ya, kompetensi akademik, administrasi. Administrasi itu berapa nilai administrasinya, Bang, sekarang? Nilai administrasi untuk keputusan terakhir untuk tahun kemarin itu adalah 85. Dari LPTN semester dari semester 1 sampai semester 5. Nilai apa aja yang 85 tuh, Bang? Nilai yang pertama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Nah, nilai tersebut dari semester 1 sampai semester 5 itu rata-rata atau berdiri sendiri, Bang? Rata-rata. Berdiri sendiri. Oke, berdiri sendiri. Berarti semester 1 nih, kata Bang Restu, nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris kalian itu ini 85, 85. Itu semester 1. Tidak boleh di bawah 85. Tidak boleh di bawah 85. Nah, semester 2 juga sama tuh. Sama 85 semua. 3, 4 sampai 5. Nah, kalau kalian mau masuk SMA Taruna Nusantara, persiapkan diri kalian dari kelas 7 paling tidak ya, gitu ya Bang ya. Terutama kompetensi akademiknya, gitu. Oke, sekarang lanjut apa lagi, Bang? Selanjutnya kita harus mempersiapkan psikotes. Oke, psikotes. Kira-kira kalau di SMA Taruna Nusantara itu psikotesnya kayak gimana, Bang? Contoh aja sedikit aja. Psikotesnya tesnya. Gimana, Bang? Tesnya ini yang pertama ada tes Pauli, tes koran. Terus ada tes
logika, misalkan dari barisan aritmatika dan ada pola gambar. Iya. Oke, kemudian selanjutnya saya lupa. Oke, mungkin nanti. Sudah lama saya. Oke, ya memang Abang Restu kelas 11 ya, nggak apa-apa. Nanti biar kalau mau tahu lebih lanjut lagi, mungkin nanti bisa hubungin Bimbel Nusantara Belajar, karena memang Abang Restu ini pada angkatan ketiga ya Bang ya. Betul. Nah, NB angkatan ketiga, Abang Restu memang kami arahkan untuk psikotes. Oke, selain psikotes apa lagi Bang? Psikotes ada kesehatan. Kan kesehatan nih Bang. Coba gimana caranya supaya bisa masuk ke TN? Maksudnya gini, kriteria apa aja yang dikatakan sehat untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara? Nah, coba Bang. Jadi kesehatannya ada 2 macam. Untuk kesehatan bagian tubuh atau jasmani kita. Dan satu lagi ada kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Oke. Rohani. Siap. Terus? Ya, yang pertama aku jelasin yang jasmani dulu ya. Jadinya yang kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani ini ada berbagai macam tes. Mulai dari tes kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan gigi, postur tubuh, cek darah, ronsen paru-paru, tes urin, Torak. ya torak, Kepala ya, bagian kepala, torak. Oke. tes urin, terus satu lagi itu tes rekam jantung. Rekam jantung. Udah. Oke. Udah itu aja. Udah. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tambahin dari Bang Pais? Mungkin udah semua ya. Nah, sekarang kadang mau tanya Bang Pais, Ya. kalau pakai kacamata, Ya. boleh nggak Bang Pais? Kalau pakai kacamata ini boleh. Boleh. Ya, karena di SMA Taruna Nusantara juga tidak ada larangan untuk memakai kacamata. Oke. Kecuali nanti pada saat di SMA TN di dalamnya. Kalau ada siswanya yang ingin melanjutkan ke akademi, Akmil atau Akpol? ya akmil atau Baik. akpol, ya mungkin pada saat kelas 10 atau kelas 11 melakukan operasi lasik. Lasik mata ya. Oke, Ya. lasik mata. Ya. Nah, terus Bang Pais, ada pertanyaan kadang-kadang, kalau buta warna gimana Bang Pais? Kalau buta warna tentunya pasti pada saat tes SMA TN di tes kesehatan sudah ketahuan. Udah lawan? Ya. Boleh nggak tuh kalau buta warna Bang Kalau Pais? udah buta warna mungkin pengurangan nilai atau nggak boleh, bisa jadi nggak boleh. Bisa jadi nggak boleh ya? Iya. Nah, Oke. Kalau menurut Bang Restu buta warna boleh nggak? Menurut aku buta warna itu tidak diperbolehkan. Soalnya mata kita nih minimal harus normal, bisa melihat warna dengan jelas. Oke. Ini buat informasi aja buat kalian-kalian yang matanya minus itu nggak apa-apa. Tapi setahu Kak Damar karena kan di NB berapa itu? NB 3 kalau nggak salah. Itu memang ada yang buta warna. iya. Tapi itu nggak masalah. Karena kan gini, dia tuh mau masuk SMA yang umum, general. Tapi ketika dia nanti mau masuk Akmil Akpol, itu nggak boleh. Karena itu terspesialisasi. Tapi kalau mau masuk SMA TN sih nggak masalah tuh. Ya, kira-kira gitu tuh. Nanti misalkan ada informasi yang ditanya, kok buta warna boleh nggak? Boleh, buta warna, nggak ada masalah. Karena mereka masuk SMA umum gitu ya. Ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau tambahkan nih untuk akun Ibu Mila Almer 8 dari Bang Restu cukup? Cukup. Dari Bang Faiz? Siap, cukup. Oke, Udah. mudah-mudahan ya Ibu Mila Almer 8 dengan jawabannya abang-abang sekalian dan juga tambahan dari saya juga cukup terakomodir gitu ya, cukup terakomodir. Kalau misalkan kurang puas bisa bertanya langsung ke Bimbel Nusantara Belajar. Kira-kira gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Akun apa nih? KSHVNP. Kasih apa tadi? Kasih apa tadi, Bang? Tidak tahu. Kasih apa tadi? Pokoknya KSHVNP aja ya. Oke. Iya. Kata dia nih, Kak, mata pelajaran di TN tuh ada apa aja sih? Oke, coba dari Bang Pai sekarang. Tadi kan
Bang Restu, sekarang Bang Paiska tuh mata pelajaran di TN ada apa aja? Katanya begitu. Oke. Jadi untuk mata pelajaran di SMA TN ini seperti pada sekolah umum. Ya, dimana ada 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Oke. Nah, kemudian untuk IPA ini ada jurusannya, contohnya itu fisika, biologi, kemudian kimia. Kemudian untuk jurusan IPS juga ada sosiologi, ekonomi, sama geografi. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum ini contohnya sejarah wajib, kemudian bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, dan PJOK, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan ya. Oke, benar. terus kemudian di SMA TN juga ada materi khusus. Materi khususnya apa tuh? Nah, jadi materi khusus ini bisa dibilang kurikulum khusus SMA TN. Kurikulum khusus SMA TN yang beririsan dengan kurikulum pendidikan nasional atau memang kurikulum TN sendiri? Kurikulum TN sendiri. Oke, apa itu Bang? Jadi kurikulum ini cuma ada di SMA TN sendiri. Oke, apa? Contohnya apa? Contohnya KNKP. KNKP ini Kenusantaraan dan Kepemimpinan. Oke. Kemudian ada bela negara. Bela negara. Kemudian Ya, cuman 2. Oh, cuma 2. Berarti KNKP dan bela negara. Oke, jadi hanya itu aja tuh. Untuk tambahan lagi. Oke. Jadi di matematika, di IPA juga ada namanya matematika peminatan. Iya, IPA Terus ada matematika peminatan. Di IPS juga ada namanya sejarah peminatan. Oh, di IPS juga ada yang namanya sejarah peminatan. Iya. Kenapa nggak ada geografi peminatan dan sosiologi peminatan ya? Tapi oke lah, memang begitu kurikulumnya masih dipikirin. Ya. Oke, Bang Restu mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Cukup ya? Sudah terjawab semua. Oke. Kalau gitu semoga jawaban dari abang-abang sekalian bisa cukup mengakomodir pertanyaan dari akun KSHVNP. Oke? Terima kasih akun KSHVNP. Oke, lanjut. Kita dari akun Gilang Adi 27. Oke. Dia ngomong gini nih. Sebelumnya mohon izin bertanya. Apa kelebihan? Nah, ini kelebihan dan apa kekurangan dari SMA Taruna Nusantara? Satu nih poinnya, dia berarti ini ada 2 nih. Dan apakah tes fisik beserta persyaratan tinggi dan berat badannya? Terima kasih Kak. Berarti ada pertanyaan 2 nih. Kelebihan, kekurangan, sama apakah ada tes fisik sama persyaratan tinggi badan. Maksudnya gini, kalau misalkan tinggi badannya misalkan untuk laki-laki 165 ya? 165. Ya, kalau di bawah 165 tuh gimana? Terus kalau misalkan badannya gemuk kayak saya, wah itu bisa nggak diterima di SMA TN kan gitu? Ya, saya kan badannya lebar gitu kan, makanya itu bisa nggak diterima di SMA TN gitu maksud saya. Oke, sekarang saya minta jawaban dari Bang Restu. Silakan Bang Restu. Oke, jadi sini aku menjawab pertanyaan yang poin pertama dulu ya. Ya. Apakah ada kelebihan dan kekurangan di SMA Taruna Nusantara? Untuk kelebihannya, di sana kita disediakan fasilitas olahraga yang banyak, fasilitas untuk mengembangkan kemampuan kita di bidang iptek, kemampuan di bidang rohaniah, dan juga kemampuan di bidang kesenian juga ada kita. Juga di sana itu banyak sekali ekskul ya, ekskul dari olahraga, ekskul kesenian, dan banyak juga organisasi. Oke. Nah, terus kita juga di sana juga dibina oleh senior-senior yang udah berpengalaman. Oh gitu. Jadinya di sana konsep pendidikannya itu dengan pola asa-asi dan asuh. Terus kemudian apalagi kelebihannya? Kelebihannya untuk organisasi ini kita ada OSIS, MPK, seperti yang aku jabat sekarang sebagai ketua komisi 2 MPK SMA Taruna Nusantara. Nah, OSIS itu membawahi
berbagai macam ekskul Ekskul. dan pelton. Bentar, kalau ini komisi 2 itu bergerak di bidang Komisi 2 ini Komisi 2 MPK ini kami bergerak untuk mengawasi kinerja dari seksi 2A dan 2B OSIS SMA Taruna Nusantara. seksi 2A dan seksi 2B dari SMA Taruna Nusantara ya. Oke, terus Untuk seksi 2A ini bergerak di bidang pelton, pengurusan kepengurusan 2A tuh. pelton. Oke, terus Jadi pelton-pelton ini Hah? ada berbagai macam. Oke, Yang pertama ada tonpara Tonpara. yang bertugas untuk membina jalan upacara. Terus ada pataka, pembawa tanda kehormatan, bantara, organisasi kepramukaan, dan PKS, Patroli keamanan sekolah. Oh, itu saya tahu. Oke, siap. Oke, Nah, terus apa lagi Bang Restu? juga seksi 2B di sini membawahi ekskul di bidang kesenian. Seksi 2B, baik. Ya, Kemudian udah itu aja, apa lagi? udah. Nah, Abang Pais ada yang mau tambahin nggak? Kita ngomongin kelebihan SMATN dulu ya. Abang Pais coba, kira-kira ada yang mau tambahin nggak tentang kelebihan SMATN? Masa cuma itu doang? Kalau kelebihan di SMA TN ini juga sebenarnya banyak. Banyak, Tapi yang iya. saya rasakan ini, Nah, benar. Gimana Bang? Apa yang Abang rasakan selama berapa tahun ya? ya 2 tahun ya Selama SMATN. 2 tahun. Apa tuh Bang? Coba. jadi kelebihannya ini untuk di bidang olahraga. Saya kan mengikuti organisasi karate juga. Oh iya, oke. Nah, untuk itu fasilitas selama saya latihan hingga mengikuti lomba kemarin sangat terpenuhi. Sangat terpenuhi. Baik dari tempat latihan, Hmm. terus seperti matras, pelatih juga. Pelatih juga oke. didatangkan dari luar SMATN. Oh, pelatihnya juga dari luar SMATN. Iya. Terus apa lagi Bang? Sampai ke lomba, alhamdulillah kemarin dapat juara 3 juga. Woi, Bang Pais juara 3 nih? Iya. Oke. Oke, terus apa lagi Bang? Kelebihannya Bang? Kemudian kelebihannya ini dari fasilitas di dalam SMATN. Jadi fasilitasnya itu sangat lengkap. Dari GOR ada, lapangan sepak bola, Lapangan sepak bola. Tenis ada Bang Tenis? lapangan tenis ada, Lapangan tenis ada. Kolam renang? kolam renang, Kolam standar renang. internasional. Standar internasional katanya. Apa lagi? Terus gerahanya Wah, gerahanya. dan gerahanya juga sangat lengkap. Lengkap. Kemudian barang-barangnya juga baru. Wah iya. Barang-barangnya baru ya? Ya, dari Oh, lemari sama tempat tidur. tempat tidur termasuk kasurnya semua baru ya. Semua baru. Wah, oke. Meja belajar. Meja belajar juga baru disediakan oleh SMA Taruna Nusantara di baraknya ya. Ya, benar. Masing-masing. Oh iya, kalau ngomongin barak tuh satu barak tuh berapa orang? Untuk satu barak ini kita terdiri dari 36 orang Satu barak 36 orang. Oke. dan 18 kamar di dalam barak itu. Oh, dan 18 kamar. Oke. Satu kamar itu ada 2 orang. Satu kamar 2 orang. Oke, terus Nah, terus untuk tempat tidurnya itu atas bawah. tempat tidur. Oh, berarti satu kamar itu 2 orang terus satu tempat tidur atas bawah. Ya. Satu lemari dan berapa meja belajar? Dua meja Dua meja belajar, dua dua lemari dan dua meja belajar. Oke, oke. Sekarang ada nggak yang mau tambahin nih tentang kelebihan SMA Taruna Nusantara nih? Udah cukup Bang Masuk? Cukup. Oke Bang Pais, apa lagi coba? Ada lagi nih. Nah, ini coba apa lagi nih? Kelebihannya ini yang saya rasakan selama daring atau belajar virtual. Oke, selama belajar online, Ya, jadi daring dalam jaringan gitu artinya. Oke, Ya. silakan. jadi selama pelajaran daring ini pawang-pawangnya juga memfasilitasi siswanya. Oke, memfasilitasi siswanya seperti apa contohnya? Contohnya seperti web yang sangat bagus tuh. Jadi Bagus, ya. jarang terjadinya error Jarang pada saat terjadinya error. melaksanakan kuis atau mengerjakan ulangan. Mengerjakan ulangan. Terus kalau misalkan pada saat proses belajar mengajar itu semuanya aman terkendali ya, Ya, baik aman semua terkendali. lancar gitu Ya, ya. benar. Oke, berarti kalian juga dapat modul ya berarti ya, dapat Ya, modul benar. juga dari Dapat SMA modul. dikirim ya. Dikirim. Walaupun oke, tadi Bang Faiz ini dari Babel ya, Ya, benar, dari Bangka Belitung. dari Bangka Belitung, Ya. tapi domisili Jakarta.
domisili tetap dari Bangka Belitung. Belitung ya. Oh, berarti kalau modul SMA Taruna Nusantara itu dikirim ke Bangka Belitung. Iya benar. Nyampe gitu? Nyampe. Wah, luar biasa sekali. Wih, hebat. Oke, terus apa lagi kelebihannya Bang Restu? Untuk kelebihannya, untuk kita juga ada organisasi kerohanian. Oke. Jadi tiap agama itu ada yang mengurusi organisasinya. Contohnya seperti aku dan Abang Faiz ini, kita mengikuti organisasi agama Islam yaitu namanya Takmir. Takmir. Oke. Itu semacam remaja masjid di SMA Taruna Nusantara. Remaja masjid, oke. Ya, terus ada organisasi kerohanian untuk agama lain juga. Agama lain ya, oke. Oke, baik. Udah itu aja kelebihannya. Mungkin apa yang dirasakan sama abang-abang kali ini selama di SMA Taruna Nusantara yang notabene adalah pendidikan berkarakter dan berkualitas lah kalau saya pikir ya, hingga mencetak generasi bangsa yang oke punya. Oke, sekarang nih ini nih yang susah. Ya. Kalau kelebihan tuh kita bisa panjang kali lebar sama dengan luas jelasinnya. Tapi coba kita lihat kekurangan dari SMA TN apa? Kita mulai dari Abang Pais dulu coba. Oke. Jadi untuk kekurangan yang saya rasain selama di dalam SMA TN, Iya, selama 2 tahun apa kekurangan SMA TN? mungkin yang kekurangan yang saya rasain pada saat di dalam kampus. Di dalam kampus, di dalam SMA Taruna Iya, Nusantara ya, SMA oke. Nusantara. Nah, Jadi mungkin untuk waktu bersenang-senang, waktu untuk istirahat lebih itu kurang, tidak seperti pada saat di rumah. Jadi kita untuk bersenang-senang atau melepas penat itu didapatkan pada saat hari Minggu. Jadi Dapat pada hari saat Minggu. pesiar. Pada saat pesiar, oke. Hanya jadi cuma untuk pada satu hari. Oke, jadi pesiar itu adalah waktu atau hari Ya. di mana siswa SMA Taruna Nusantara itu boleh keluar dari kampus, tapi tidak boleh keluar dari Magelang, ya gitu ya Bang ya? Boleh sampai Jogja boleh? Kalau sampai Jogja boleh, tapi tetap untuk kembali Batas maksimalnya? batas maksimal Sampai mana? pukul jam 5 sore harus sudah balik lagi Oh, ke TN. jam 5 sore harus balik ke TN, berarti Iya. maksimalnya sampai Jogja aja apa boleh sampai luar Jogja, yang penting jam 5 boleh balik lagi? Mungkin untuk waktu juga kebanyakan teman-teman sampai Jogja aja. Sampai Jogja aja karena terbatas waktu? Ya, terbatas waktu. Oke, berarti cuma maksimal sampai Jogja aja, Ya. tapi tidak terbatas radius ya. Ya juga sih kalau radius, kalau waktunya panjang sih nggak apa-apa, cuma Benar. kayaknya sampai batas Jogja aja sih. Oke. Kemudian apalagi Bang Faiz, kekurangan saya nggak bisa main-main. Iyalah, dari Talu, tapi kan Muntal jadi orang hebat. Oke, next. Ya. Kalau kekurangannya nih bagi saya itu aja, mungkin bisa dilanjutkan dari Oke, Restu. berarti silakan Bang Oke. Restu gimana? Mungkin kekurangannya yang aku rasakan nih karena aku orangnya pencinta kuliner. Asik, pencinta kuliner, tapi badannya tetap shape. Wah. Oke. Jadinya untuk saat kita makan nih ada waktu-waktunya, jadi nggak bisa leluasa. Iya nggak bisa dong. Iya. Nah, terus? Terus kita juga nggak boleh bawa makanan dari luar masuk ke dalam kampus. Oh, berarti harus makan makanan yang disediakan oleh Makanan SMA yang Taruna disediakan. Nusantara. Yang Iya. bergizi pastinya dong. Iya. Ya, oke. Terus? Nah, jadi menurut aku kekurangannya kita nggak bisa makanan leluasa. Kita bisa makan di luar, makan yang semau kita hanya satu hari aja dalam seminggu. Di hari Minggu itu. Iya. Baik. Apalagi, Bang? Menurut aku itu aja. Itu aja? Yang aku rasakan selama ini. Oke, berarti kalau Bang Restu kurang makan. Maksudnya dia pengen makan gitu, mungkin bosen ya. Ya saya sih wajar aja Bang. Kayaknya bosen, makan itu lagi, makan. Tapi paling tidak itu adalah menu yang sudah diatur oleh ahli gizi. Pasti SMA Taruna Iya, Nusantara betul, punya ahli betul. gizi dong. Iya, betul. Kalian misalkan harus lari membuang kalori sekian, ya tentunya harus masuk kalori yang sama. Walaupun itu membosankan, tapi saya rasa itu akan membuat kalian lebih sehat. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Gilang Adi 27. Nah, itu tadi. Belum. Oh? Masih. Iya, masih Gilang Adi 27. Oke. Apakah ada tes fisiknya? Terus persyaratan tinggi dan berat badannya ada nggak? Gitu katanya. Coba mulai dari Bang Paris dulu. Jadi untuk tes fisiknya ini mungkin di tes kesehatan tadi. Tes kesehatan. Iya. Tes kesamaptaan. Mungkin dari maksud Gilang ini
ada tidak tes kesamaptaan gitu? Ya, kesamaptaan atau tes fisik. Ya, coba Bang. Kalau tes kesamaptaan sampai sekarang masih belum ada. Oke. Iya. Tes kesamaptaan sampai sekarang masih belum ada ya. Oke, Bang Restu setuju dengan memang Iya, masih belum betul. ada ya tes kesamaptaan. Karena gini, belum ada. karena gini loh, menurut Kak Dama sih gini. Kalian cukup inilah lari atau kalian mempersiapkan diri untuk push up, kalian mempersiapkan diri untuk sit up, itu ya sewajarnya aja. Jadi nanti kalian itu akan dibentuk fisiknya ketika di dalam SMA Taruna Nusantara gitu loh. Yang penting kalian ketika lari jangan pula ngos-ngosan gitu kan. Iya. Ya mungkin yang tadinya badannya lebar kayak Kak Damar gini, kemudian kalian masuk ke SMA Taruna Nusantara, mungkin nanti akan jadi sekelingking kan, dari sini ke sini kan jauh tuh kan. Nah, gitu kira-kira. Oke, ada nggak sih persyaratan tinggi dan berat badan? Coba Bang Restu. Untuk persyaratan tinggi dan berat badan tidak ada. Yang penting badan kalian itu proporsional dari tinggi badan dan berat badannya. Tingginya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus juga. Tidak terlalu Tingginya gemuk dan proporsional. tidak berarti kalau misalkan kayak saya badannya lebar gitu Ya nggak bisa. bukan nggak bisa, itu akan mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Berarti akan mengurangi nilai ya. Oke. Sekarang lanjut untuk Gilang Adi 27, mudah-mudahan pertanyaannya bisa terakomodir ya dengan jawaban-jawaban dari kita semua. Oke, sekarang dari akun Kasih Terindah. Aduh, namanya luar biasa. Keren. Akun Kasih Terindah, gila. Oke. Katanya gini. Kak, izin bertanya. Kalau peringkat atau nilai siswa turun, maksudnya oke, mungkin pertama saya gini, kalau ada siswa beasiswa yang nilainya atau peringkatnya turun, itu beasiswanya akan dicabut apa enggak ya Kak? Oke, coba Bang Restu jawab. Untuk yang beasiswa, misal sudah masuk pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Ya. kita ini nilainya rata-rata tidak boleh di bawah 90. Nggak boleh di bawah 90. Betul. Rata-rata apa nilai berdiri sendiri nih? Rata-rata. Rata-rata semua. Rata-rata semua mata pelajaran. Rata-rata dari semua mata satu pelajaran. semester itu. Dari satu semester. Oke, kemudian Tidak boleh di bawah 90. tidak boleh di Jika bawah 90. di bawah 90 maka beasiswanya akan dicabut Oh, langsung. langsung. Misalkan semester 1 saya masuk ke SMA Taruna Nusantara, Betul. nilai saya 90. Iya. Semester 2 nilai saya 89. Itu langsung dicabut. Nggak ada surat peringatan SP1, SP2 nggak ada. Tidak ada. Langsung cabut? Jadinya untuk biaya sekolah ditanggung sendiri untuk selanjutnya. Tidak ditanggung sekolah lagi. Oh, beasiswa dicabut tapi anak tersebut harus membayar biaya sekolah, Pendidikan biaya selanjutnya. pendidikan sendiri. Iya. Oh, terus misalkan nanti di semester 3 bisa lagi nggak dia bisa kemungkinan untuk dapat beasiswa? Bisa. Dengan catatan Dengan catatan nilai rata-ratanya harus di atas 90 lagi dan mengajukan surat beasiswa beasiswa kepada pihak pimpinan sekolah. pihak pimpinan sekolah. Oke. Artinya untuk siapa ini tadi, untuk akun Kasih Terindah, jelas tadi ya Abang sudah bilang nilai kamu harus tetap di 90. Oke, gini, kalau misalkan nilai semester 1 92, nilai semester 2-nya 91, itu boleh nggak Bang? Boleh. Yang penting jangan di bawah 90 ya? Iya. Oke, yang penting nggak boleh di bawah 90 gitu ya, Kasih Terindah ya. Kalau misalkan nilai kamu di bawah 90, nanti beasiswa dicabut, tapi kamu tetap jadi siswa SMA Taruna Nusantara, tapi kamu mesti bayar biaya pendidikan sendiri ya. Oke, kira-kira gitu ya, Kasih Terindah ya. Semoga bisa terakomodir dan terima kasih banyak. Oke, langsung. Sekarang pertanyaan nomor kelima, akun dari Muhammad Reza RZAHVS. Nah, ini kayaknya saya kenal ini. Ini kayaknya anak siswa NB ini yang kelas 8 tahun kemarin, dan tahun ini sekarang dia kelas 9 dan masih les lagi di NB. Oke, ini Reza ini dari Lampung. Terima kasih banyak Reza ya udah ngikutin podcastnya dan IG-nya Bimbel Nusantara Belajar.
semangat terus. Reza ini dari Lampung, dia mau tahu nih, dia mau kepo, mumpung ada abang-abang dari SMA Taruna sana, dia ngomong begini, Kak, Reza mau ikut tanya dong, buat podcast Kak. Buat podcast. Emang Reza mau ikut podcast di sini? Kalau Reza mau kemari, ayo ya kita kemari ya, mau bikin podcast nanti Reza ya. Oke, pertanyaan gini, izin bertanya Kak, kalau persentase nilai untuk lolos di TN sendiri itu lebih banyak akademik atau kesamaptaannya? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, wah ini panjang nih kayaknya. Apa sih aktivitas di TN dari bangun tidur sampai tidur lagi? Wah, berarti ada 2 pertanyaan. Nah, coba dari Abang Pais dulu. Persentase untuk lolos di TN itu banyak akademik, psikotes, samapta atau rikes atau pemeriksaan kesehatan. Coba Bang, menurut pengalaman Abang 2 tahun yang lalu ya, di saat PPDB, berarti PPDB 30, oke, angkatan 30, oke, silakan. Jadi pengalaman saya dulu, angkatan 30 dulu, tesnya itu berbeda pada saat dengan angkatan 31 sama 32. Oke, atau sebelumnya. Abangnya aja, gimana pengalaman Abang? Kalau pengalaman saya ini, dulu itu pertama, hari pertama tes yaitu di bidang psikotes. Abang ikut Panda Bubble ya? Iya, Panda Bubble. Ikut Panda Bubble itu pertama malah psikotes dulu? Iya, psikotes dulu. Oke, kemudian habis psikotes lanjut, misalkan gini, psikotes ada namanya, kelihatan nih nama saya Pais, lulus apa langsung ke tes berikutnya? Enggak, jadi tes dulu itu dari semua nilai bidang aspek yang dites dicakup. Oke, berarti pertama psikotes terus lanjut, kemudian yang kedua? Yang kedua lanjut ke kesehatan. Kesehatan. Sama keswa juga. Sama keswa. Kemudian yang ketiga? Kemudian yang tiga, yang terakhir langsung ke akademik. Akademik. Ya. Karena kesamaptaan nggak ada, berarti cuma 3 ya kalau zaman Abang Pais ya. Iya benar. Berarti psikotes, kesehatan termasuk kesehatan jiwa, dan akademik. Dan akademik. Jadi itu jadikan satu kesatuan guys. Satu kesatuan nanti baru dinilai. Nah, kalian lulus apa tidak gitu. Bukan sendiri ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Reza tanya nih, yang paling tinggi itu nilai psikotes, nilai akademik, atau nilai apa tadi? Kesehatan? Ya, kesehatan. Apa yang paling tinggi? Akademik kah? Apa? Biasanya gimana Bang? Jadi yang paling tinggi persentasenya ini untuk menentukan kelulusan ya, lolos sama TN di akademik. Di akademik? Ya. Oke, akademik. Akademik, kemudian diikuti dengan psikotes, oke. Kemudian kesehatan dan kesehatan jiwa. Ya, oke, berarti dari 3 komponen ini yang paling tinggi itu akademik. Itu jelas. Yes. Karena kalian kan mau masuk SMA. Iya. Yang kedua psikotes. Nah, kenapa psikotes jadi urusan kedua? Karena kalian akan tinggal di asrama bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam karakter, berbagai macam kebudayaan dan berbagai macam orang. Makanya kalian ini dinilai psikologinya seperti apa. Kemudian kesehatan tuh menunjang kegiatan kalian nanti di SMA Taruna Nusantara. Oke, kira-kira Abang Restu ada yang mau tambahin lagi tentang itu? Oke, cukup. Cukup ya. Nah, sekarang mau tanya nih Bang, Abang Restu aja deh yang jawab nih. Aktivitas Bang Restu dari melek mata sampai mermata di SMA TN apaan tuh Bang? Dan jam-jamnya dikasih tahu Bang, ngapain aja? Silakan. Oke, jadi aku jawab ya. Untuk aktivitas kita yang pertama kali mulai melek mata, iya. Jam berapa tuh Bang? Jam 4.30. Nah, itu Abang melek mata itu denger apaan? Apa disiram? Apa ada alarmnya apa tuh Bang? Denger trompet bangun pagi. Trompet bangun pagi. Oke, jam 4.30. Iya betul. Nah, habis Abang bangun ngapain? Kita bergegas menuju ke masjid atau ke tempat peribadatan sesuai kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita ibadah, kemungkinan selesai jam 5 atau jam 5.15, kita lanjut melaksanakan olahraga pagi. Oke, terus? Lanjut olahraga pagi itu sampai jam
6 kurang 15 menit atau 5.45. 5.15 sampai 5.45. Ya. Iya. Olahraga pagi. Siap. Nah, ada tuh. Lanjut kita melakukan pembersihan diri, mandi, Mandi, oke. siapkan buku-buku buat Siapin sekolah. buku, oke. Terus kita berpakaian juga. Pakai baju. Terus kita lanjut menuju ke ruang makan. Ruang Nah, jam makan. 6. Sampai jam 6. Jam 6. Oh, jam 6 ke ruang makan. Oke, terus Dari situ kita makan sampai jam setengah 7. setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi. Oke, terus Nah, habis kita makan, kita lanjut menuju ke lapangan apel untuk melaksanakan apel pagi. apel pagi dari jam setengah 7 sampai jam Setengah 7 sampai jam 7. sampai 7. Oke, terus setelah apel pagi jam Setelah 7 apel selesai. pagi, jam 7 selesai Ah. kita melaksanakan kegiatan KBM Kegiatan belajar mengajar start jam 7 sampai jam sampai jam 3 kurang 15. jam 3 kurang 15. Setelah itu Maaf. Jam 2 kurang 15. jam 2 kurang 15. Terus habis Ya. itu Habis itu kita melaksanakan apel siang Siang. apa siang 2 kurang 15. Yes. Sampai jam sampai jam 2. siang. oh 15 menit aja. Terus Yes. habis itu ngapain lagi? Habis itu kita melaksanakan makan siang. Makan siang jam 2. Makan siang jam 2. Jam 2 sampai jam setengah 3. Sampai jam setengah 3. Oke, habis setengah 3 ngapain lagi? Habis sampai jam setengah 3 kita melaksanakan kegiatan mandiri atau kegiatan ekskul. Ekskul setengah 3 sampai jam Setengah 3 sampai jam 6. setengah 3 sampai jam 6 sore ya? Setengah 6 Betul. mungkin. Setengah 6 Ya. ekskulnya. Iya. Oke, terus habis setengah 6 itu ngapain? Setengah 6 itu kita mempersiapkan diri buat makan malam. Setengah 6 nggak ada apel sore? Apel sore Sampai tidak sore ada. nggak ada. Oh, apel Jadi nggak ada. Untuk apel kita ini ada 3 kali aja. 3 kali? Ya makan aja. Ya, apel pagi. Apel pagi, apel siang, dan apel malam. Oh, apel malam. Iya benar. Oke, kira apel malam. apel ya wes lah. Oke, terus jam berapa? Kita oke. Jam 6 terus Habis itu kita melaksanakan malam makan malam sampai setengah 7 ya? sampai jam setengah 7. Oke, terus Terus kita beribadah dulu, beribadah sholat isya untuk yang muslim. nah sholat maghribnya di mana, Pak? Sholat maghribnya pas sebelum makan ini. Oh, sebelum makan. Makan malam. Sebelum makan malam. Berarti jam 6 ya? Iya. Ya. Jam 6 itu sampai setengah 7 itu ada yang sholat maghrib, ada yang makan gitu maksudnya? Enggak. Oh, maghrib sholat dulu. Untuk maghrib di Magelang nih Jam di berapa? bawah jam 6. Oh, jam berapa biasanya? Biasanya jam 6 kurang 15. 6 kurang 15. Oh, 6 kurang Atau 6 kurang 20 menit. Jadi lebih cepat dari yang Oh, di oke. Jakarta. Jadi, nambahin, gimana? jadi siap, untuk- silakan. Jadi kan habis makan siang, sebelumnya kembali gerak dulu. Ah. Terus jam 3 mungkin habis asar kan, jam setengah 4 Ah. baru lanjut ke kegiatan ekskul. Oke, berarti Dari balik ke gerak dulu, mandi Ah. dulu kali. Ya mungkin ganti baju lah istirahat Oh, bentar. ganti baju terus baru pakai baju ekskul ya. Ya, Oke, terus, terus? untuk kegiatan ekskulnya ini Hmm. sampai jam setengah 6 paling lambat. Sampai setengah Karena 6 paling lambat, ya, oke. persiapan untuk ibadah. Ibadah maghrib. Iya, soal maghrib. Jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 20, terus jam 6-nya baru makan malam sampai jam setengah 7. Ya, betul. Habis setengah 7 lanjut Bang, coba apa lagi? setengah Bang Restu. 7. Sholat isya. Setelah setengah 7 tuh habis setengah 7 ngapain lagi? Setengah 7 Kembali ke masjid lagi kalau yang Masjid. muslim. Oh, kembali ke masjid untuk sholat isya. Ya, Oke. kalau yang tidak Untuk yang non-muslim, muslim itu langsung menuju ke kelas Ke kelas untuk belajar malam. belajar malam agama atau belajar malam? Belajar malam untuk Mandiri. Oh, belajar malam Mandiri. pengetahuan biasa, Iya, bukan betul. pengetahuan tentang agama dia. Oke, terus? Terus habis untuk yang muslim udah sholat isya lanjut menuju ke kelas untuk menyusul belajar malam. Oke, terus kemudian habis itu Setelah belajar malam kita melaksanakan apel malam apel malam jam berapa? Tadi apel jam malamnya? 9. Sampai jam 9.30. 9.30. Yes. Terus? Habis itu kita melaksanakan siap-siap
untuk pakaian di esok hari, Nyerikat, nyuci baju sendiri, Iya. terus menyemir sepatu, nyemir sepatu, apa lagi? membraso ikat pinggang. Braso ikat pinggang, apa lagi bang? Kita mempersiapkan buku atau masih mengerjakan PR. Ngerjain PR buat besok. Besok. Terus sedih Lagi sekali. Pas ada bimbingan dari abang senior Bimbingan dari abang senior untuk yang masih PDK biasanya. untuk yang masih PDK. Biasanya dia membimbing masalah apa bang? Biasanya mereka ngasih tahu lagu-lagunya SMATN, terus cara mensetrika baju untuk yang masih PDK, cara menyemir sepatu itu masih ada. Masih ada ya. Oh, oke. Mau abang Pais ada lagi mau tambahin? Oh ya belum. Habis itu apa lagi? Oh udah, habis itu kita tidur. Tidur jam berapa sih biasanya? Tidur jam 10. Jam Ya. 10. Jadi jadwal jam 10. Tapi Karena ada kegiatan tadi nyuci, nyetrika, braso, nyuci, sumir, nyerika, nyiapin braso, peralatan sekolah. nyiapin peralatan sekolah. Biasanya tidur jam berapa? Kalau saya tidurnya mungkin jam 12, Jam setengah 12 kurang. Setengah 12. Baru itu jam Iya, berapa? Jam 11. Aku tidur jam 11. Jam 11. Kenapa kok kalau bilang aja tidur? Karena ya banyak tugas. Oh, banyak Ditambah ada tugas. tugas lagi. Pokoknya paling malam tuh jam 12 tuh. Ya, paling malam Nah, jam terus 12. bangun lagi jam setengah 5. Jam setengah 5. Gitu terus ya. Ya, seminggu Kecuali gitu. hari Minggu ya. Ya. Oke. Kira-kira gitu ya. Ja, itu jawaban dari Bang Restu dan Bang Pais ya. Nanti kalau misalkan kamu ini bisa tanya langsung ke saya atau nanti ngobrol aja lah sama Bang Restu, kan abang kamu juga itu kan gitu kan ya. Reza ya. Puas ya? Siap ya? Yang penting moga-moga Reza tahun ini kelas 9 bisa ngikuti jejak Bang Restu, Bang Pais, dan abang-abang lainnya juga. Apa sih kalau perempuan kakak ya? Kakak. Dan kakak-kakak yang lainnya bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara. Amin. Kita doakan buat Reza ya, semoga. Oke, sekarang langsung. Ini ada lagi namanya akun Anindya Alhi Nashafa. Nah, oke, ini Anindya aja ya panggilan. Ini Anindya nih. Kita mau jawab pertanyaanmu. Halo Kak, di SMA Taruna Nusantara disediakan beasiswa tidak ya? Terus saya tambahin sedikit ya, kalaupun disediakan persyaratannya apa gitu mungkin ya Anindya ya. Jadi mungkin agak saya lengkapin sedikit. Terima kasih. Oke, sekarang ke Abang Pais. Kira-kira gimana? SMA Taruna Nusantara itu ada beasiswanya enggak? Dan syaratannya apa? Ya, jadi untuk beasiswa tentunya disediakan dari Disediakan dari SMA Taruna Nusantara. Ya. Jadi untuk beasiswa ini ada 4 kriteria. Oh, ada 4 kriteria untuk Dibagi lagi beasiswa. menjadi 4. Dibagi 4, oke. Ya, jadi beasiswa pertama ini beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi maksudnya apa tuh Bang? Ya, jadi kalau kita mempunyai prestasi di bidang manapun bisa di bidang apapun, di bidang apa misalkan? Bidang bisa olahraga? bidang olahraga, kesenian, olimpiade, mata Kesenian, pelajaran, mata pelajaran lain ya. Oke. Itu bisa dikumpulkan kemudian dibawa untuk tes untuk SMATN. tes, Iya. untuk tes SMATN ya. Pokoknya sertifikat kamu Sertifikat. olimpiade, juara karate internasional maupun nasional ya. Iya. Sertifikatnya dikumpulin aja, nanti bisa masuk ke beasiswa jalur prestasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa Bang? Yang kedua ini jalur undangan. Jalur undangan. Gimana dapetin jalur undangan? Nah, jadi jalur undangan ini di SMATN ada yang namanya MSI. MSI. Oke, Math, Science, and English Math ya. Ya. Olimpiade MSI yang tiap tahun diadakan oleh SMA Taruna Nusantara. Oke, kemudian gimana Bang? Jadi yang mendapat juara dari itu Dari juara berapa? dari juara 1 1 ke 3 ya. ya Dari 1 ke 3 itu auto masuk. ya Oh, juara 1 sampai 3 tuh auto masuk tuh katanya tuh. Oke, terus apa lagi Bang? kemudian undangan untuk yang menjuarai kejuaraan mata pelajaran contohnya di bidang sains di internasional. Oh, saya Juara internasional. Juara internasional. Kalau Ya. nasional? Kalau nasional boleh juga. Oke. Dapat undangan. Dapat undangan juga. Ya. Kemudian Kalau undangan mungkin itu. itu aja. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini dari Pemda. Nah, beasiswa dari Pemda setempat. Ya, kalau Oke. Pemda ini
nilai untuk masuknya itu ditentukan dari Pemda masing-masing, pemerintah daerah masing-masing. Misalkan kalau di bubble gimana Abang? Ada informasi kah tentang itu? Kalau untuk di Pemda Bubble kurang tahu juga. Oke, mungkin karena ya istilahnya mah nanti bisa hubungin Pemda masing-masing ya untuk menanyakan kayaknya nilai-nilainya berapa aja itu untuk Ya. beasiswa dari Pemda. Satu lagi terakhir ya? Nah, satu lagi Oke. ini beasiswa murni. Beasiswa murni. Oke. Gimana tuh beasiswa murni? Jadi beasiswa murni ini nilai untuk beasiswanya itu semester 1 sampai 5 Hmm? harus 85 nilainya. Beasiswa murni dari semester 1 sampai semester 5 itu 85 apa 90 Bang? 90 apa? Berarti sama dong Bang. Ada yang 90 juga. Yang 90 tuh apa? Jadi yang 90 ini yang di prestasi tadi. Oh, yang di prestasi itu 90. Iya. Oke. Nah, terus gimana tuh? Nanti dilampirkan nilai rapotnya. Ya, dilampirkan. Nah, berarti nanti antara beasiswa 1, 2, 3, 4 dikumpulkan lagi, dites lagi atau mereka langsung auto masuk? Kalau beasiswa mungkin Dites lagi kayaknya ya. diseleksi lagi nilainya. Diseleksi lagi ya, berarti Ya. beasiswa pertama, kedua, ketiga, keempat dikumpulin lagi, Ya. dites lagi, nanti siapa yang bisa masuk jalur beasiswa. Ya, kira-kira gitu. Ada pertambahan lagi nggak dari Bang Restu? Cukup. Cukup ya? Oke, tuh kira-kira begitu ya Anindya ya. Semoga jawaban dari Bang Pais tadi dan tambahan dari Bang Restu tadi bisa mengakomodir pertanyaan kamu. Oke, terima kasih banyak ya Anindya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun Widya Syahharani. Waduh, mantap namanya Widya ya. Widi Syahharani. Manggilnya Widi Syahara apa Rani? Ya udahlah, Widi aja biar enak. Oke, pertanyaannya gini. Katanya kalau nilainya ada yang 75, bisa nggak sih masuk SMA Tarung? Coba Bang Restu. Bisa nggak tuh Bang Restu? 75 Bang? Untuk keputusan saat ini, Ah. keputusan dari lembaga Hmm. untuk persyaratan masuk SMA TN itu harus 85. Nilainya harus 85, Widi. Ya, terus Untuk 4 mata pelajaran. untuk 4 mata pelajaran yaitu Yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan. yang sudah disebutkan tadi apa? Ulang lagi deh Bang, biar lebih jelas. Indonesia. Bahasa Indonesia harus 85, bahasa Inggris 85. Matematika, dan terus IPA. Dan IPA dari semester 1 sampai semester 5. 5. Itu nilai Widih. satu-satu. Nilainya berdiri sendiri ya, bukan rata-rata. Diulang lagi, berdiri sendiri, berrata-rata. Oke. Gitu ya. Kira-kira cukup ya, Bang? Iya, Pertanyaannya oke ya. Widya jelas ya. Pokoknya nilainya perlu 75 gitu untuk kalau mau masuk SMA TN ya. Oke, terima kasih Widi. Sampai ketemu lagi. Next dari akun Ibu Novita Anggriani. Oke, ini Ibu Novita nih nanya apa nih? Oh, untuk chassis TN32 tatap muka atau masih daring nih? Siapa nih kira-kira yang bisa jawab nih? Bang Restu apa Bang Pais nih? Ya, saya aja. Nah, Bang Pais saja. Jadi Chassis TN32 itu tatap muka apa daring nih Bang? Gimana nih kata TN? sebelumnya ini mohon maaf ya untuk Ibu Novita. Jadi untuk tatap muka atau dirinya mungkin masih belum tahu karena belum ada informasi Oke, atau keputusan dari lembaga. oke. Bang Restu ada yang mau ditambahin? Iya, sama aja itu. Sama aja ya. Jadi Masih gini. belum tahu kita. Masih belum tahu ya. Jadi gini Bu Novita, mungkin saya bisa bantu sedikit klarifikasi. Memang Mendikbud nyuruh untuk bulan Juli ini semua sekolah itu diwajibkan offline ya. Ya. Tapi satu lagi, kita kan masih dalam pandemi seperti ini. Saya rasa ya kita lihat dulu lah perkembangannya sampai sejauh mana, dan kita tunggu aja lah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh SMA Taruna Nusantara untuk chassis TN32 gitu ya, Bu Novita ya. Semoga
pandemi ini cepat berakhir, kita juga bisa cepat beraktivitas seperti biasanya, juga sekolah juga offline seperti biasanya. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, next, nomor 9. Itu dari akun Marcel Chris. Wih, Marcel Chris John. Enggak, Chris aja. Marcel, oke, dari Marcel katanya. Dia nanya gini, Min, kalau mau masuk Tarmus yang lebih pengaruh nilai atau fisik, Min? Please tolong dijawab. Coba, tadi kayaknya udah dijawab, tapi nggak apa-apa lah. Buat kamu, apa sih yang enggak? Coba silakan, Pak Rasul. Oke, untuk yang lebih pengaruh sih nilai ya. Soalnya untuk seleksi masuk SMA Tarmus Nusantara ini tidak ada tes kesamaptaan jasmani. Siap. Jadi yang pengaruh yang sudah disebutkan oleh Abang Faiz tadi. Iya, betul. Yang paling pengaruh itu nilai akademiknya. Nilai akademik, psikotes, dan pre-case plus kesehatan jiwa. Wah, oke ya. Itu ya, Marcel ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak udah nanya di Bimbel Nusantara Belajar. Oke, langsung nih habis akun Marcel nih kayaknya yang terakhir nih. Akun Angelin Dales. Angel ya. Boleh ya, karena berpanggil Angel ya. Terima kasih banyak nih Angel ya. Nah, dia nanya gini nih Bang Angel. Hai Min, mau nanya dong, kalau di SMA TN apa ada program student exchange ke luar negeri? Thanks Min, katanya gitu. Nah, coba Bang Restu nih, ada nggak tuh Bang pertukaran pelajar ke luar negeri Bang? Ada. Oke, kemana Bang? Kita lebih sering ke Singapura. Ke Singapura dengan Nanchao High School di Singapura. Nah, Nanchai High School. Nanchao High School. Nanchao. Oke lah, Nanchao High School di Singapura. Itu ngapain aja tuh? Jadi kita mengirimkan siswa kami, siswa SMA TN ke Nanchao. Dan ada siswa dari Nanchao yang ke SMA TN. Terus ngapain ya, pertukaran budaya, pertukaran teknologi atau apa? Ya, mereka mengikuti pembelajaran, sharing ilmu. Ya. Terus juga kadang-kadang mereka ada games gitu di sekolah. Terus mereka di SMA TN juga dikenalkan fasilitas keliling sekolah. Juga ada semacam kayak kompetisi internal lah dari antara kedua sekolah itu. Oh, gitu ya. Terus apalagi nih? Emang cuma dari Nanchao doang, nggak ada yang lain? Untuk saat ini kita dengan Nanchao itu seperti sister school. Oh, sister school. Iya. Dengan Nanchao di sana di Singapura ya? Iya sih. Oh, gitu. Oke. Ada yang mau tambahin lagi? Mungkin aku. Oke, silakan. Jadi kita nih sebenarnya sering mengirimkan siswa-siswa TN ke luar negeri. Salah satunya ke Jerman. Pernah di Jerman itu kita mengikuti semacam camp. Deutsch Camp. Lidahnya di Deutsch Camp ya. Terus Nah, di sana ada berbagai siswa dari berbagai penjuru negara. Di Jerman itu kita saling berkomunikasi, berkumpul bersama, belajar bahasa Jerman bersama. Berarti student exchange-nya selain ke Nanchao itu ke Jerman juga. Terus apa lagi? Terus banyak, ada yang ke, salah satunya aku pernah dengar dari guruku atau mungkin dari Faiz. Ada yang ke Jepang juga. Iya, ada yang ke Jepang, Bang? Ya, ada. Karate? Bukan, Apa? dari bidang akademik, Bidang materi bahasa Jepang juga. Bahasa Jepang juga, Ya. selain ke Jerman juga ke Jepang. TN 29. Dan juga ada kakak kami dari TN 29 yang dulu juga NB2 yang bernama Kak Marsha Mariska. Oke, Marsha Mariska, siap. Oke, kira-kira itu aja. Ada lagi yang mau dijawab lagi? Ada yang mau tambahin? Oke, cukup. Cukup ya? Oke, pada kesempatan kali ini akhirnya habis sudah pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh orang tua maupun
siswa-siswi yang sudah bertanya kepada kami di IG maupun di media sosial kami. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin dari Abang Restu dan Abang Faiz ini punya apa ya, kalau dibilang sih trik motivasi untuk persiapan adik-adik ini dengan nilai 85, dengan tingkat kompleksitas atau kesulitan soal-soal TNI PPDB-nya. PPDB itu ujian masuk ya. Mungkin banyak nih Bang di luaran sana tuh menganggap kalau soal-soal PPDB atau ujian masuk SMA Taruna Nusantara itu sama seperti soal-soal ujian sekolah. Nah, ini yang perlu dikoreksi ya. Jadi kalau soal-soal SMA Taruna Nusantara itu buat masuknya itu tidak seperti soal-soal yang seperti ujian sekolah. Bener ya Bang ya? Kira-kira gitu ya? Iya, susah ya Bang ya? Susah. Nah, itu harus dipersiapkan sedini mungkin gitu kalau kalian mau masuk sana. Oke, mulai dari Bang Restu, apa pesan dan triknya buat adik-adik yang ingin masuk SMA Taruna Nusantara? Silakan Bang Restu. Oke, jadinya untuk pesan-pesannya, kalian jangan patah semangat, teruslah berlatih dalam hal akademik, berlatih mengerjakan soal-soal psikotes, dan sedini mungkin mengecek kesehatannya untuk meminimalisir kekurangan kesehatan yang kalian miliki. Ya, misalkan ada sakit apa, general check up, ya kan, bisa lebih dini terdeteksi, lebih dini juga diobati gitu ya Bang ya. Nggak usah takut. Oke, apa lagi Bang Restu? Jadinya soal-soal yang udah dipelajari itu diulang-ulang kembali dari kelas 7. Dari kelas 7. Ya. Kelas 8, kelas 9. Lebih banyak latihan soal. Terus apa lagi Bang Restu? Ya mungkin itu aja. Itu aja ya. Oke. Jadi buat kalian yang masuk ke SMA Taruna Nusantara itu jangan bermimpi kalian bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara jika kalian tidak berdoa. Iya, betul. Jika kalian tidak belajar. Betul. Jika kalian bermalas-malasan tapi ingin masuk ke SMATN, ke laut aja. Oke, sekarang Bang Faiz gimana? Oke, kalau trik mungkin sama seperti Abang Arsu tadi. Jadi harus mempersiapkan semua aspek. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, alangkah baiknya untuk siswa, untuk calon siswa SMATN sendiri itu untuk selalu berolahraga, menjaga kesehatan tubuh. Body shape-nya bagus. Ya. Oke, kesehatan tubuh. Tubuhnya Oke. untuk dilatih terus, contohnya seperti jogging, berenang, agar pada saat di dalam SMATN nanti tidak kaget sama kegiatan rutinnya. Iya. Terus untuk masuk SMATN juga harus seperti tadi berarti soal. Kalau bisa mengikuti bimbingan belajar khusus untuk SMA semi militer. Contohnya ini seperti bimbel ini misalnya belajar ini. Waduh, iya. Iya, benar. Mantap. Terus apa lagi Bang? Ya, kalau dari saya mungkin itu aja cukup. Oke. Ya. Ya, pokoknya sih sebenarnya rata pesan dan motivasi buat adik-adik SK itu sebenarnya standarnya itu aja sih. Ya. Cuman kok saya bilang kalian tuh sadar nggak? Kalian tuh mau masuk ke sebuah SMA yang Ox punya, tapi kalian tuh cuma mimpi aja. Kemudian berangan-angan bisa pakai seragam biru, body shape bagus, terus kalian masuk. Nggak bisa guys, gitu. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Please deh, jangan berhalusinasi gitu ya. Jadi itu aja sih mungkin yang Kadamar bisa sampaikan ke kalian juga. Ya, no pain no gain lah. Kalau kalian nggak sakit, apa sih yang bisa kalian dapat? Kira-kira gitu ya Bang ya. Kalian harus sakit dulu gitu. Oke. Jadi sekian aja nih buat kalian yang ingin tanya-tanya lagi ya. Boleh nanti langsung aja DM atau langsung kontak aja ke Bimbel Nusantara Belajar. Nanti Bimbel Nusantara Belajar kontaknya dari sini nih. Nanti
ada dimunculin deh nanti ya. Kira-kira gitu. Baik, akhir kata. Follow IG. Oh ya, terus nanti boleh follow IG kami, Twitter atau medsos kami yang lainnya, gitu aja. Nah, nanti mungkin selain abang-abang ini dari SMA Taruna Nusantara, kami akan mengundang kembali abang-abang atau kakak-kakak dari SMA Krida Nusantara, SMA Kebangsaan, SMA Taruna Nala, SMA Asahanas, pokoknya semua SMA semi militer berasrama di Indonesia. Nanti kakak-kakak dan abang-abangnya akan kami undang untuk podcast seperti Bang Restu dan Bang Faiz. Jadi tunggu aja episode selanjutnya untuk podcast channel Bimbel Nusantara Belajar. Dan jangan lupa follow IG kita berdua. Follow IG Bang Restu. Nih, ada di sini nih, follow IG-nya Bang Restu. Follow IG-nya Bang Faiz ada di sini. Gimana, Bang? Coba lihat, ada nggak? Di sini ya? Sini. Nah, follow IG Bang Restu, follow IG Bang Faiz tuh, Bang Faiz. Oke. Akhir kata kami bertiga mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, itu adalah merupakan bagian dari kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik kami. Pada akhirnya kita sama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.